Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Metafora pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai budidaya ikan, di mana peserta didik digambarkan sebagai ikan yang memiliki habitat masing-masing. Ikan air tawar hidup di air tawar, dan ikan laut hidup di air garam, sebagai simbol lingkungan dan atmosfer peserta didik yang beragam. Indukan dan pejantan adalah keluarga, sebagai ayah dan ibu yang melahirkan peserta didik. Kolam adalah sekolah tempat peserta didik akan dibentuk. Suhu, cuaca, dan alam adalah masyarakat yang mendukung proses pendidikan peserta didik. Petani ikan adalah pendidik yang menjadi kunci dalam pemeliharaan. Segala hal dipegang oleh petani ikan, dalam hal ini adalah pendidik. Peserta didik lahir dari kedua orang tuanya, sama seperti ikan yang hadir melalui pertemuan pejantan dan indukan. Telur akan berubah menjadi ikan kecil atau benih ikan. Benih ikan akan diletakkan di tempat yang sesuai dengan jenis ikan. Ikan laut di air garam, ikan air tawar harus berada di air tawar. Sejalan dengan keberagaman peserta didik yang akan tumbuh di daerah asalnya sesuai dengan kebudayaan dan potensi lokal yang ada. Petani ikan harus mempersiapkan kolam, mengeringkan dasar kolam, membersihkan dasar kolam dari sisa-sisa rerumputan, mencangkul dan meratakan, memasang saringan pada pintu masuk dan keluarnya air, memperbaiki pH dan memberantas hama dengan menaburkan kapur tohor atau kapur pertanian. Petani juga akan melakukan pemeliharaan dengan pemberian pakan, pengaturan air, dan menjaga kolam dalam keadaan yang tepat. Pendidik diharapkan dapat menciptakan keadaan yang tepat untuk peserta didik, mengetahui kebutuhan peserta didik, memelihara peserta didik dengan penuh kasih sayang, menciptakan keadaan yang membuat peserta didik dapat bertumbuh dengan baik, walau dari keluarga dan asal yang berbeda-beda. Pendidik dengan tangan penuh kasih sayang memelihara peserta didik melalui asah, asih, dan asuh. Penuh kesabaran dan keyakinan bahwa benih yang ditanam akan bertumbuh dengan baik, terawat, dan nanti menghasilkan ikan yang berkualitas. Peserta didik seperti ikan yang memiliki kemampuan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam mengambil makanan, ada yang cepat dan ada yang lambat. Kemampuan, latar belakang, serta bakat yang dimiliki peserta didik berbeda-beda. Sebagai pendidik dapat membaca keadaan, mengarahkan segala kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Dengan penuh kesabaran dan keyakinan, membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, terutama menjawab tantangan zaman. Suhu, jumlah air, dan cuaca merupakan lingkungan yang akan mendukung kehidupan ikan, sama seperti peserta didik. Masyarakat dan keadaan sekitar akan turut membentuk proses pendidikan peserta didik. Dalam hal ini, pendidik harus dapat membaca situasi dan kondisi yang dialami peserta didik sampai akhirnya peserta didik bertumbuh dan berkembang sampai menjadi manusia yang seutuhnya dalam olah rasa, olah karya, dan olah cipta. Terima kasih. Salam guru penggerak. Merdeka, merdeka,
Merdeka Belajar.